Saya rindu setiap kita mempersiapkan diri kita. Katakan samping kanan kirimu, persiapkan dirimu. Katakan samping kanan kirimu, kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Ya, sebelum kita jadi pemimpin yang hebat, tentu kita harus jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baru kita akan dipakai untuk menjadi pemimpin yang hebat bagi dunia ini. Tema hari ini adalah berguna, hidup berguna bagi Kristus. Tapi saya akan fokus bagaimana setiap kita bisa dididik menjadi anak yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus. Boleh slide-nya disiapkan? Oke, sudah ya? Mantap. Kita buka sama-sama di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 yang sudah temukan katakan amin. Yang belum bilang aha. Biasa Om Gilbert begitu ya. Saya ingat banget dari saya 2012 saya di sana sampai 2017. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Katakan bersama saya, kalau saya dididik dengan benar, masa tua saya akan sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya kamu akan jadi orang yang berkenan. Amin. Di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Boleh ke slide-nya. Tuhan itu memakai dan mempersiapkan orang-orang muda. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan memakai orang muda. Ya. Contohnya Yusuf, Samuel, Daud, Timotius, dan lain-lain. Semuanya dipakai dan dibentuk oleh Tuhan. Yusuf, kita tahu rentetan peristiwa buruk terjadi pada Yusuf. Berapa tahun Yusuf ada di penjara? Ada yang tahu? Katakan samping kanan kirimu, 13 tahun. Kira-kira gampang susah? 13 tahun di penjara gampang susah? Susah. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Proses mungkin tidak enak. Tapi setiap proses dari Tuhan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan membentuk kita, itu bukan membentuk untuk suatu hal yang biasa. Tapi dia membentuk kita menjadi indah. Amin. Saudara perhatikan, Yusuf punya kesalahan? Enggak. Dia dikasih karunia sama Tuhan menafsirkan mimpi. Dan akhirnya suatu kali ya dia dibenci oleh kakak-kakaknya dan akhirnya dijual ke Potifar. Difitnah sama istri Potifar, masuk dalam penjara 13 tahun. Saudara bisa bayangin gak, kalau kamu 13 tahun di penjara, apa yang kamu lakukan? Waduh gak bisa, Pastor. Mungkin saya udah minum sabun sampai mati, gantung diri, beli tali 10 meter padahal tingginya cuma 2 meter, saudara. Jadi banyak hal yang sia-sia kamu lakukan, tapi Yusuf enggak. Alkitab berkata, waktu dia diproses sama Tuhan, dia tidak mengeluh dan tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Dan akhirnya dia ketemu juru roti dan juru minum. Apa yang terjadi setelah itu? Dia diingat oleh salah satu juru itu dan akhirnya menafsirkan mimpi Firaun. 7 tahun kelimpahan harus saving, 7 tahun kekurangan. Dan akhirnya Firaun memilih dia untuk jadi pemimpin muda, perdana menteri di Mesir. Suatu kali kelaparan hebat itu benar-benar terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Semua bangsa datang kepada Mesir. Katakan bersama saya, di mana ada anak Tuhan, akan ada penuh hikmat dan tidak ada kelaparan. Semua bangsa datang kepada Yusuf, kepada Mesir. Dan suatu kali tidak sangka kakak-kakaknya Yusuf datang ke sana. Kira-kira Yusuf diingat kakaknya enggak? Enggak lah, 13 tahun enggak ketemu dari kecil. Dan tiba-tiba dia besar. Tapi saya tanya, Yusuf lupa enggak sama kakak-kakaknya? Enggak. Kalau saudara dibenci sama kakakmu dan tiba-tiba, ada yang di sini pernah dijual sama kakaknya? Enggak ada kan? Enggak pernah kan? Cuman Yusuf. Iya kan? Saudara perhatikan baik-baik. Bisa enggak Yusuf balas dendam? Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf berkata, memang kau telah mereka-rekakan suatu hal yang jahat kepadaku, tapi berbeda dengan Tuhan. Mereka rekakan untuk suatu kebaikan, memelihara bangsa yang besar. Katakan bersama saya, orang yang dipakai Tuhan
itu bukan pendendam. Katakan samping kanan kirimu, bukan orang yang penuh dengan kepahitan. Katakan samping kanan kirimu, bukan orang yang penuh dengan kebencian. Katakan samping kanan kirimu, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara tidak akan pernah maju kalau engkau memiliki kepahitan. Engkau gak akan pernah maju sukses kalau engkau menjadi orang yang pendendam. Katakan samping kanan kirimu, lepaskan kebencian. Saudara tahu gak, kebencian itu ibarat sampah. Kalau kamu simpan sampah di dalam kamarmu, tidak pernah kamu buang bertahun-tahun, apa yang terjadi? Jadi penyakit. Makanya banyak orang berkata, kanker itu disebabkan, penyebab utamanya adalah karena akar kepahitan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kantong kering, sudah. Ya, dia nggak punya networking dimanapun dia berada. Jadi di mana-mana dia anggap musuh. Saudara tidak punya networking, makanya kantong kering. Bukan cuma kanker lagi, kantong kering. Yang kedua, Samuel. Juga dipakai Tuhan di masa mudanya. Menjadi seorang nabi yang luar biasa. Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Wajahnya kemerah-merahan. Tidak punya otot. Mengembalakan kambing domba hanya 4-5. Tapi perhatikan baik-baik. Saat semua orang melihat raksasa ketakutan. Daud kenapa enggak? Karena dia tahu. Senjatanya adalah ketepel. Betul? Dan dia selalu tepat sasaran untuk menyerang serigala, beruang, singa di jidatnya. Waktu ngelihat Goliat, wah tidak pernah kulihat jidat sebesar ini. Kalau serigala aja nggak meleset, apalagi Goliat. Katakan samping kanan kirimu, jangan takut dengan raksasamu. You must fight. Saudara harus berperang dan berjuang mengalahkan raksasa setiap giant dalam hidupmu. Kita punya Allah yang besar. Ya, amin. Ya, saudara Timotius, murid atau anak muda yang dididik oleh Paulus, Rasul Paulus. Paulus berkata, jangan biarkan orang menganggap kau remeh karena kau muda, tapi jadilah teladan dalam segala hal. Kita boleh diremehkan, masih muda bisa apa? Kita memang gak kelihatan, silent, tetapi kita jadi teladan dalam segala hal. Karena ada banyak orang tua hebat tidak jadi teladan. Banyak juga hamba Tuhan hebat tidak jadi teladan. Tapi anak muda harus jadi teladan dalam segala hal. Katakan samping kanan kirimu, kamu harus menjadi teladan dalam segala hal. Proses memang tidak enak. Tetapi proses akan membentuk kita, menjadikan kita menjadi orang hebat di masa depan. Jangan membenci proses anak-anak muda. Jangan lari dari proses Tuhan. Hadapi dan berjalan dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan. Roh Kudus memampukan kita, menguatkan kita dalam segala proses kehidupan ini. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Alkitab menjamin, Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Katakan samping kanan kirimu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kamu berkata, Pak saya sudah berdoa, saya sudah lakukan banyak hal, tapi kenapa Tuhan gak jawab? Bukan Tuhan tidak jawab, kamu yang tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah bicara dalam hidup kita. Mungkin kalau kamu salah jalan, kamu sedang salah mendengar suara Tuhan. Banyak dari setiap kita, siapa yang pingin setiap doanya langsung dijawab hari ini? Boleh angkat tangan. Tapi saya mau tanya, begitu kamu doa langsung dijawab Tuhan gak? Belum tentu Verguso. Jawabannya yang pertama ya, kedua tidak, yang ketiga tunggu. Betul? Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, berarti dia akan menjawab yang lebih daripada yang kita doakan. Amin. Apalagi yang jomblo-jomblo nih. Belum dapat jodoh. Saya kasih 3 jurus. Jurus yang pertama berdoa. Yang kedua berpuasa. Kalau belum dapat juga berkaca. Kenapa mesti berkaca? Karena firman Tuhan berkata jodoh harus sepadan.
Kalau engkau mau dapat yang berkualitas, tingkatkan kapasitas imanmu. Maka yang berkualitas Tuhan akan berikan. Katakan samping kanan kirimu, masih single? Katakan samping kanan kirimu, kamu single berkualitas. Ya, artinya tidak murahan daripada setiap gereja ada mantan, saudara. Ya, katakan samping kanan kirimu, jangan gampang jatuh cinta. Katakan samping kanan kirimu, nanti gampang sakit. Ya, saudara, semua dibentuk Allah hingga punya karakter ilahi dan menjadi berkat. Yang paling penting kira-kira persembahan, persepuluhan, buah sulung atau hati yang bertobat. Hati yang bertobat. Percuma kamu kasih persembahan persepuluhan tapi hidupmu tidak benar. Kerja menipu merugikan orang. Tidak akan kamu mengalami janji Tuhan. Tapi kalau hatimu benar, kamu bertobat, saya percaya orang yang benar pasti taat kepada firman Tuhan. Dia akan memberi, melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Amin. Ya, gereja itu bukan menakut-nakuti. Wah, kalau kamu nggak perpuluhan, kamu akan kena kutuk. Perpuluhan itu hatimu dengan Tuhan. Bukan harus dipaksa. Ya, kalau sudah bertobat, benar-benar mengasihi Tuhan, berilah buat Tuhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Anak-anak muda. Tuhan mau kita dibentuk, diproses. Ini adalah gunung yang dikatakan di daerah South Dakota. Namanya adalah Gunung Rushmore, ya, di daerah South Dakota, di daerah Amerika Serikat, ya. Ini permukaannya granit, ya. So, perhatikan baik-baik. Kalau misalkan gunungnya hidup, yang lain akan bilang begini, orang itu kok jahat banget sih ya. Tiba-tiba kamu dipahat, terus dicungkil-cungkil. Apa nggak kasihan kamu ya? Tapi gunung yang sedang dicungkil ini mungkin dia bisa berkata, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi yang saya tahu pasti nanti hasilnya jadi baik. Izinkan Tuhan memproses dan membentuk kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti menyatakan kebaikan. Tidak pernah yang namanya Tuhan memproses untuk menghancurkan kamu, tidak. Tuhan mau kamu menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nearness, likeness, semakin menyembah Tuhan, pasti semakin serupa karakternya dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda, ya. Saudara, di sini ada wajah George Washington, ya. Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Saudara perhatikan, kira-kira yang menjadi objek wisata yang paling banyak difoto, yang sudah dibentuk atau gunung yang belum dibentuk? Yang sudah dibentuk. Katakan samping kanan kirimu, percaya sama Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kalau Tuhan bentuk kamu, pasti jadi indah. Amin. Ya, adik-adik yang perempuan perhatikan baik-baik. Gak usah make up tebel-tebel, cantik itu dari dalam. Ya, cantik itu dari hati. Kalau hatinya cantik, wajahnya jadi cantik kok. Ya, katakan samping kanan kirimu, jadi dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Ya, diciptakan, kita harus sadar bahwa saya dan saudara itu diciptakan untuk jadi pemimpin. Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat 24. Waktu Allah menciptakan binatang melata, firman Tuhan berkata, dan Tuhan berfirman kepada bumi, hendaklah bumi mengeluarkan binatang, binatang jadi. Tapi waktu manusia diciptakan, Allah berfirman pada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, ya, supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Katakan bersama saya, Tuhan mau saya jadi pemimpin. Ya, berkuasa artinya jadi kepala, bukan jadi ekor. Saudara lihat memimpin bangsa kita. Tukang kayu jadi presiden. Betul? Banyak kok.
Terus ada anak singkong yang punya Transkop, Transmedia, ya kan? Orang-orang sederhana tapi memiliki visi dan keyakinan berjalan dengan Tuhan yang besar. Amin. Lihat kalau orang di luar sana bisa sukses, kamu juga bisa sukses karena Tuhanmu lebih hebat. Amin. Ya, coba pegang perutnya sama-sama dengan saya. Katakan bersama saya, jangan hanya tambahkan lemak. Mari tambahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Baru mau ibadah jam 3, makanan yang enak apa ya? Jangan hidup buat makan. Katakan samping kanan kirimu, makan sehat jadi sehat. Jangan banyak makan daging nanti kedagingan. Jangan banyak makan babi nanti kebabian. Jangan banyak makan anjing nanti ke RW-an kata orang Batak. Saya dari kecil, papa saya orang Chinese Ambon Makassar. Itu kalau masak ya, itu udang satu ember, satu kepiting satu ember. Hari ini semua rapot kesehatan saya merah, saudara. Nggak ada yang sehat. Bisa hidup hari ini udah karena Tuhan. Semuanya merah, kolesterol di atas 400, gula darah tinggi, semuanya. Karena dari kecil dikasih makan-makan yang enak. Dan akhirnya besarnya semua kolesterol, diabetes, semuanya ngumpul. Dan saya mau katakan anak-anak muda, belajar dari muda makan sehat. Amin. Kurangi gula. Saudara lihat di berita umur 18 tahun sudah cuci ginjal. Betul? Cuci ginjal. Cuci darah oke lah. Katakan samping kanan kirimu. Kamu bukan gemuk tapi kamu diberkati Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, bagi dong berkatnya ke saya. Ya, ya perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. Bahkan di Wahyu 22 ayat 5. Nanti Tuhan Yesus akan datang. Memerintah selama 1000 tahun. Dan dia juga mau menjadikan kita raja. Buat orang-orang yang kudus dan tidak bercacat celak di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan. Ya. Pak, kalau jadi pendeta boleh kaya? Boleh kalau punya bisnis. Tapi kalau kaya dari uang gereja saya kira itu salah. Korupsi uang gereja salah itu. Anak-anak muda, jadilah gereja Tuhan di masa depan yang benar. Kalau gereja mempersiapkan generasi yang benar, gereja mempersiapkan pemimpin yang benar. Amin. Katakan samping kanan kirimu, gereja milik Tuhan, uang gereja punya Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Saya rindu kamu benar-benar menjadi pemimpin yang mengembangkan kapasitasmu. Ya, Yosua dipersiapkan sama Tuhan untuk menggantikan Musa. Saudara, kalau saudara tahu anak-anak muda, siapa Yosua? Yosua dikatakan adalah bujangnya Musa. Dalam Alkitab dikatakan abdi Musa. Berarti dalam bahasa kasarnya seorang pembantu. Pembantunya Musa. Tapi kenapa dia bisa dipilih sama Tuhan untuk menggantikan Musa, nabi yang begitu besar? Waktu Musa mengutus 12 pengintai. Dan tiba-tiba 10 datang kembali berkata, wah bangsa itu Kanaan, bangsa Filistin ya. Orang-orang Kreta, raksasa. Apakah Filistin dengan Palestina sama? Enggak, beda. Filistin itu orang Kreta, orang raksasa di Eropa, betul? Filistin, orang Kreta. Dewa mereka adalah dewa ikan. Jadi beda banget antara Filistin dengan Palestina. Palestina itu teritorial, ya. Jadi daerah. Ada dulu 1942, 41 Perang Dunia Pertama itu ada Palestina Arab dan Palestina Yahudi. Sehingga kalau mereka berkata, kenapa tidak bisa merdeka? Karena itu daerah, negara di dalam negara. Jadi sedang diperjuangkan. Dan buat saya, PBB sudah mengatakan tidak ada daerah namanya Palestina. Ya, itu adalah teritorial. Saudara perhatikan baik-baik. 10 datang mengatakan itu bangsa raksasa, kita bisa ditelan habis. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb.
bin Yefune. Mereka berkata, bangsa itu raksasa. Di balik melihat suatu raksasa, suatu masalah yang berat, suatu tantangan yang berat, suatu lawan yang berat. Saudara tahu apa yang terjadi? Yosua dan Kaleb berkata, Allah yang kita sembah lebih besar daripada lawan kita. Hati itu, sikap hati yang benar itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga saat itu dia dipersiapkan menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Saudara, dalam Yosua 1, ya, kalau saudara baca Yosua 1 ayatnya yang ke-1 sampai 3, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Katakan bersama saya, abdi Musa. Demikian hambaku Musa, udah jelas. Ebed Hazem. Bahasa Ibraninya hamba itu Ebed Hazem, hamba Tuhan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, dia melayani. Jadi hamba. Jadi pembantunya Musa 40 tahun magang. Belajar tentang kepemimpinan. Belajar bagaimana Musa melayani. Sebelum jadi hamba Tuhan besar, kita perlu jadi pengikut dulu. Setia tidak, memiliki submission, menundukkan diri atau tidak. Dan perhatikan baik-baik. Waktu dia melayani dengan benar, Yosua diganti dari yang tadinya abdi Musa menjadi hamba Tuhan. Yosua 24 ayat 29. Yosua 24 ayat 29. Dan sebuah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Katakan bersama saya, hamba Tuhan. Katakan bersama saya, Ebed Hazem. Jadi yang tadinya abdi, seorang pembantu, diganti menjadi hamba Tuhan. Itu adalah status yang luar biasa. Makanya saya katakan, orang melayani Tuhan kadang direndahkan. Gak ada masalah buat saya. Direndahkan boleh, tapi Tuhan tidak akan pernah merendahkan kamu. Amin. Di mata Tuhan kamu sangat berharga. Kamu sangat spesial. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Akhirnya Yosua, hamba Tuhan, disejajarkan dengan Musa. Seorang abdi menggantikan nabi yang begitu besar. Setiap orang itu bisa jadi pemimpin. Dan ingat baik anak-anak muda, kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi pengaruh. Ada banyak orang punya jabatan pemimpin, tapi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada jabatan pemimpin. Jadi yang paling terpenting adalah fungsi, berfungsi atau tidak. Lebih baik tidak punya gelar tapi berdampak. Daripada punya gelar tapi tidak berdampak. Amin. Lebih baik berfungsi. Ingat, kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi pengaruh. Kamu mempengaruhi enggak? Kamu jadi garam enggak? Kamu jadi terang enggak? Pertanyaannya orang yang bertobat itu cuma satu. Tuhan mau apa melalui saya? Ya, misalkan Karut ya. Karut datang ke saya. Pastor, saya punya uang 1 triliun. Enggak bilang amin. Kira-kira kita mau bikin apa ya buat Tuhan? Seperti itu. Ada yang punya uang, mau berpengaruh, mau jadi dampak, mau jadi berkat, amin. Ada ya bagian-bagian satu dengan yang lain. Katakan samping kanan kirimu. Berpengaruh yang positif. Tuhan bilang bahwa saudara akan menjadi garam dan terang dunia. Katakan samping kanan kirimu, dunia. Panggilan kita adalah royal priesthood. Dikatakan sebagai imamat rajani. Yang memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kata memberitakan adalah evangelion. Sadar dan tidak sadar kamu yang sudah percaya Yesus. Artinya kamu menjadi penginjil Tuhan. Evangelion itu adalah penginjil. Memberitakan perbuatan Tuhan yang besar.
Bukan hanya menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, tapi mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Yang rindu mengalami Tuhan Yesus, katakan amin. Katakan bersama saya siap Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kamu imamat yang rajani. Ya, ingat ya, jangan hanya punya status pemimpin, tapi tidak berpengaruh. Jadilah orang yang mungkin tidak punya status pemimpin, tapi kamu mempengaruhi. Amin. Perhatikan baik-baik anak-anak muda. Banyak pemimpin besar itu mengawali karirnya sebagai pengikut yang setia. Ya, contohnya Elia, lalu diikuti oleh Elisa. Elisa selalu mau ikut Elia kemanapun pergi. Dan Elia berkata, kalau kamu dapat melihat aku naik, kamu akan dapat urapan 2 kali lipat. Harusnya murid Elisa namanya siapa? Gehasi. Harusnya dia dapat 3 kali urapan. Tapi sayangnya dia mata uang. Ya, dia cinta uang, hamba uang bukan hamba Tuhan. Katakan samping kanan kirimu, kamu hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Ya, saudara, di Alkitab ada yang pendek kecil naik ke atas pohon, namanya siapa? Sakeus. Tapi dia seorang pemungut cukai, kira-kira banyak uangnya enggak? Banyak. Dia bisa beli apapun yang dia mau enggak? Bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Enggak, dia naik ke atas pohon, dia cari Yesus. Uang tidak bisa beli kedamaian. Saya membuka pelayanan di Singapura bulan Januari kemarin. Dan waktu saya membuka, ada banyak orang tua melayani Tuhan di gereja lain, bukan di gereja kami. Anaknya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Mereka berdua free thinker, yang satu ateis. Yang laki-laki gay, yang perempuan lesbi. Habislah generasi itu. Mereka tidak menikah, umur sudah 45 lebih. Mereka bilang lebih baik pelihara anjing daripada punya anak. Saudara, Singapura akan habis generasinya seperti Jepang. Jepang 10 tahun lagi akan menjadi negara Islam. Karena semua orang Indonesia boleh pergi ke sana jadi petani dan akan diberi tanah sekitar 2-5 hektar. Kalau kamu mau jadi petani, dikasih rumah gratis, dapat tanah 5-2 hektar, ke Jepang aja. Kamu dikasih rumah gratis, lalu kalau kamu punya anak 1 dikasih uang, anak 2 dikasih uang. Dan mereka menikah dengan orang Jepang dan mereka bawa agamanya. Dan sekarang sudah banyak sekali tempat ibadah mereka di sana. 10 tahun lagi negara itu akan berubah. Singapura sudah lost generation. Kalau kamu pergi ke Singapura, itu ada 3 genders. Yang pertama female, kedua male, yang ketiga others. Others, saya nggak tahu bentuknya others di mana. Itu naik surga, masuk neraka, atau di tengah-tengah. Mungkin dia ngekos, saudara. Sudah perhatikan baik-baik. Sakeus, dia izinkan Yesus masuk ke rumahnya. Dan terjadi pertobatan Tuhan yang besar. Dan waktu dia bertobat, dia bagikan setengah hartanya pada orang miskin. Saya mau tanya, bagikan setengah harta pada orang miskin gampang susah? Yang bilang gampang boleh angkat tangan. Habis ini ketemu saya. Kita banyak pelayanan orang susah. Saya tidak ambil gaji per puluhan persentase. Keuangan kami transparasi. Dan kerinduan kami gereja menjadi misi Kristus. Jadi berkat buat orang-orang susah. Kerinduan saya, anak-anak muda di masa depan, itu tidak anti sama gereja. Mereka percaya kepada gereja Tuhan di masa depan. Jadilah gereja Tuhan yang benar di masa depan. Transparasi dalam keuangan. Dan kalau orang berkata gereja, yang pertama Yesus Kristus. Yang kedua discipleship. Yang ketiga misi Kristus nyata. Katakan samping kanan kirimu. Kamu misinya Yesus di dunia ini. Ya. Dan jika pernah memeras orang dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Di pertemuan hamba Tuhan kurang lebih ada sekitar 1.200 hamba Tuhan. Saya bicara seperti ini. Saudara, waktu saya sekolah Alkitab di Petamburan, saya tuh masih ingat keluar dari Idol saya hanya bawa uang 22 juta. Jadi puncak karir saya Indonesian Idol, saya langsung sekolah Alkitab dan saya cuma punya tabungan 22 juta.
Dan buat saya itu untuk sekolah Alkitab cukup. Tiba-tiba ada hamba Tuhan datang ke saya, pendeta. Bro, bisnis ini nih duitnya jangan apa ya, jangan hanya cuma di tabungan, puterin katanya. Ini kalau masuk MM, 3M waktu itu ya, 3M ini setiap bulan 10%. Wah, saya masukin saudara, bulan ketiga pendetanya bilang saya kena tipu. Nah terus duit saya, ya saya juga kena tipu. Sejak saat itu buat saya pahit banget kenal sama hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu seharusnya bukan ngurusin duitnya atau dompetnya jemaat, tapi imannya jemaat. Amin. Dan sampai hari ini hamba Tuhan itu masih khotbah lagi saudara. Ngomong kebenaran. Itu malaikat di surga bilang, Pret. Kalau kamu tahu itu pekerjaan tidak benar, kenapa kau ajak orang lain ikut kerja? Saya masih polos banget masuk sekolah Alkitab pada saat itu. Sehingga waktu kemarin pandemi, ada banyak hamba Tuhan jatuh ke Bitcoin, kripto, Fahrenheit, DNA Pro. Lalu ada banyak uang gereja masuk ke DNA Pro, hilang semua saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik ya. Waktu saya ditawarin itu, saya bilang, makasih bro. 2012 saya udah kena tipu. Dan buat saya itu money game. Tuhan mencintai proses, bukan sesuatu yang cepat. Membuat kamu kaya dan kamu lupa diri. Sesuatu dari Tuhan itu dari yang kecil, kamu setia menjadi besar. Dan saya bilang sama hamba Tuhan, kalau kamu belum bisa mengembalikan uang kerugian orang-orang itu, jangan bicara kebenaran. Karena di malaikat waktu kamu, di surga waktu kamu bilang kebenaran, malaikat bilang, Pret. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Hamba Tuhan urus iman aja. Kalau mau bisnis, bisnis yang benar. Ya, perhatikan. Gehazi terlalu serakah. Dia kehilangan 3 kali urapan. Beberapa banyak mujizat yang dilakukan Elia dan Elisa. Harusnya Gehazi juga. Karena dia jadi hamba uang. Dia dapat kusta. Musa ke Yosua saudara. Ini satu perjalanan, katakan samping kanan kirimu. Kalau kerjanya benar pasti diberkati Tuhan. Kalau hari ini kau sedang mengerjakan sesuatu yang gak benar, menipu orang, merugikan orang, berhenti. Tinggalkan itu semua, rintis sesuatu yang benar. Saya sedang membuat healthy coffee, saudara. Karena ternyata di Singapura itu tidak ada Starling, coffee Starling. Yang keliling-keliling itu gak ada, saudara. Jadi bayangin ya, orang kalau jual kopi di Indonesia ini paling goceng, betul gak saudara? Tapi di Singapura kita bisa buka Starling, kita bisa keliling saudara di daerah Raffles, mungkin daerah Clarkis itu dengan gerobak lalu bawa. Sehari bisa kurang lebih sampai $500. Sebulan bisa kali lebih banyak saudara. Jadi kreatif, katakan samping kanan kirimu, harus kreatif. Ya, anak-anak muda harus kalau nggak tahu kreatif, kere tapi aktif. Ya, modal kita cuma mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus berjiwa besar. Katakan samping kanan kirimu, jiwanya besar. Jangan cuma perutnya besar. Jiwanya harus besar. Ya. Kalau orang bilang gini, aku kan nggak judi, nggak minum, nggak perempuan. Masa makan banyak nggak boleh? Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus pasti memiliki buah roh. Buah roh yang terakhir apa? Pengendalian diri. Kalau makanan aja kamu nggak bisa mengendalikan diri, berarti kamu nggak punya Roh Kudus, mungkin roh kuda. Ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Katakan samping kanan kirimu, tubuhmu harus sehat. Ya, jiwanya besar, melihat kesempatan di tengah kesempitan. Kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Allah untuk bekerja. Justru waktu kamu tidak bisa, di sana Allah akan bekerja. Saya mengadakan riset sederhana, ini kan umur kalian ya 12 sampai 27. Generasi Z adalah generasi stroberi. Kenapa saya katakan generasi stroberi? Stroberi itu kalau diremes benyek nggak? Ya, kalau dijat lempar
Lembek nggak? Diinjak hancur nggak? Hancur. Saya ini generasi durian, saudara. Tinggal nggak tahu durian montok, durian Medan, mau saking ya. Ya, saya dididik sama orang tua saya itu sangat keras. Zaman saya itu nggak ada introvert, extrovert, privacy, nggak ada, nggak ada. Zaman zaman saya nggak ada kayak gitu. Lu harus ikut apa yang orang tua mau, itu zaman saya, saudara. Dan saudara tahu, waktu saya dihajar sama guru saya, ya saya sekolah di Hati Kudus di Jelambar. Saya dihajar guru saya pulang saya nangis sama orang tua saya. Tahu orang tua saya kirain akan bela saya, enggak, dia hajar balik saya. Zaman dulu kita dihajar guru, orang tua tambah hajar kita. Zaman sekarang murid dihajar guru, gurunya masuk penjara, saudara. Dunia ini jahat sekali. Ya, suatu kali saya melayani Tuhan di Alam Sutra, ada komsel gitu, saya sedang khotbah di sana. Dan tiba-tiba anaknya datang ke papinya, ambil kartu kredit. Saya bilang, Pak, itu anaknya nggak ikut komsel. Enggak, dia mau dugem, Pak. Waduh, ini mami papinya ini pelayanan, saudara. Pak, kok gimana Bapak pelayanan anaknya dugem dikasih kartu kredit? Ya saya kasih limit, Pak. Daripada nanti bunuh diri, Pak. Zaman saya, waktu saya mau bunuh diri, mati aja, Papa pingin lihat, mati coba. Gak jadi, saudara, takut kita. Zaman sekarang anak ngancem bunuh diri, semua dikasih ke orang tuanya. Sama orang tuanya. Anak yang dimanja tidak akan jadi apa-apa. Saudara, menurut penelitian, generasi Z, ya anak zaman sekarang itu, yang pertama lembek. Gak bisa dapat tekanan. Dikit-dikit healing. Suatu kali saya ketemu satu anak muda di Bali, wih, kamu bukannya baru masuk kuliah udah, iya pastor lagi healing. Wah, berapa hari di Bali? 3 hari pastor. Wah, hebat ya, sudah sukses. Enggak pastor, saya berangkat pakai pay letter, hotel pakai pay letter, makan semua pakai GoPay letter. Waduh, ini generasi sekarang seneng banget pakai kartu kredit, seneng banget berhutang. Zaman saya Bapak Ibu, anak-anak muda itu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Kalau nggak punya uang jangan harap ada liburan. Tapi zaman sekarang anak-anak mau healing. Ya. Yang kedua, malas, manja, nggak mau kerja keras dan gampang cepat menyerah. Coba kalau ada pekerjaan lebih 200.000 aja, langsung pindah. Kalau zaman saya ya, teman-teman saya ini ada keluarga saya yang kerja di Nestle Pertamina, itu bisa 20 tahun sampai 30 tahun mereka nggak pernah pindah. Tapi karirnya sekalipun prosesnya panjang 15-10 tahun, tapi sekarang menjadi orang-orang hebat dalam BUMN dan beberapa perusahaan asing di luar. Anak-anak muda, jangan hanya diiming-iming 200.000 lalu pindah. Belajar setia dulu. Kalau memang perusahaan itu bonafit, kamu setia, pasti nanti akan ada kenaikan gaji. Ya, katakan samping kanan kirimu, belajar mau diproses. Ya, yang ketiga, egois, cuman mentingin keuntungan diri sendiri. Lalu yang keempat, boros, anak-anak generasi Z ini. Gampang buang uang karena tidak ngerasain hidup susah. Saya kalau ketemu anak-anak muda di Starbucks, saya udah bawa kopi dari Indomaret. Kan murah cuma 7.000, betul nggak? Pastor mau kopi apa? Nggak, saya udah beli. Saudara, saya jualan kopi, saya tahu kopinya apa di sana. Kopi Sumatera juga kok, bijinya juga kita tahu. Tapi karena brand itu menjual akhirnya berubah harganya jadi 58.000. Cuman pingin mau gaya tapi kantongmu ludes. Hidup jangan buat bergaya, berapapun gaji yang kamu punya habis. Hidup berpada bersyukur dengan apa yang ada. Teladani kesederhanaan Yesus. Amin. Katakan samping kanan kirimu, kalau nggak punya nggak usah maksa. Katakan samping kanan kirimu, kalau nggak punya nggak usah utang. Katakan samping kanan kirimu, hidup bukan buat bergaya. Kalau ada uang baru belanja, baru beli. Belajar nabung dari kecil sedikit-sedikit. Ya, saudara, kemarin tanggal 3 Maret saya berangkat, 3 Februari saya berangkat ke Israel. Ada satu anak muda, sangat muda, umur 25 tahun.
Dia umur 22 sudah jadi guru di Sabah, kota Kinabalu. Dan dia nabung berangkat ke Israel. Dan dia bukan buat nabung buat dirinya sendiri. Tapi dia ngajar, kasih les, rajin sekali. Dan dia bayarin mamanya. Luar biasa. Bayangkan umur 24 tahun sudah memberkati mamanya berangkat ke Israel. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ingat anak-anak muda, kalau punya uang belajar ditabung. Katakan samping kanan kirimu, punya tabungan, punya masa depan. Ya. Lalu anak-anak muda yang sekarang yang kelima itu ngawang. Kebanyakan main HP, banyak mimpi, minim aksi. Katakan samping kanan kirimu, bangun dari mimpimu. Ya, banyak mimpi, minim aksi alias banyak ngomong, nggak ada bukti. Anak muda itu seperti busa, soda ya, buih ya. Kalau dibuka sodanya naik gitu. Tapi nanti seminggu depan apinya redup. Jangan kalau sudah bilang buat Tuhan, jangan main-main, jangan permainkan Yesus. Jangan hidup dalam dosa. Katakan samping kanan kirimu, jangan main-main sama Tuhan Yesus. Sekali Tuhan tutup jalanmu, gak ada satupun yang bisa buka. Amin. Ya. Lalu juga yang keenam, keras kepala, ngeyel, gak nurut, susah dibilangin. Saudara, generasi Z sekarang itu 12 sampai 27 tahun. Mereka adalah generasi rapuh. Mungkin karena orang tuanya overprotective. Wah jangan Pak, kasihan anak saya hidup susah. Justru waktu anak dimanjakan, tidak akan menjadi orang sukses di masa depan. Ya, saya menikah, tidak ada 1 sen pun biaya dari orang tua. Karena kerinduan saya, biar orang tua punya tabungan, itu buat masa tua mereka. Saya harus nikah dengan usaha saya sendiri, semua dari Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita nikah di Marriott Singapura, Tuhan yang bayar. 1 hari sebelum saya menikah di Marriott, saya masih pelayanan di Papua. Saya selalu membantu banyak teman-teman saya yang sekolah Alkitab, beberapa pendeta punya anak. Pak Sandi nyanyi dong di wedding anak saya. Siap Om, dibayar berapa? Saya bilang gak usah Om, biar saya nabur. Saya selalu nyanyi dimanapun pernikahan anak-anak hamba Tuhan dan tidak dibayar. Dan saya bersyukur waktu saya menikah, semuanya Tuhan yang bayar. Anak-anak muda, jadilah orang baik yang banyak menolong orang. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hati, maka akan menerima kemurahan. Jangan suka nyusahin orang, nanti hidupmu sudah susah, tambah susah. Ya, saya melihat itu banyak di gereja. Orang di gereja kok suka nyusahin orang. Orang mau pelayanan dibuat susah. Ya, jadilah orang yang bisa memeluk dan merangkul banyak orang. 1 Korintus 9 ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, kita harus menjadi anak-anak yang tangguh. Ya, supaya menemukan solusi di tengah masalah. Anak-anak muda jangan jadi bola kristal yang dibanting pecah. Jadilah bola basket yang dibanting melejit ke atas. Amin. Saudara, ada video, suaranya boleh? Saya lihat anak kecil ini, dikasih isolasi, dikasih penghalang. Nangis dia, jangan dipotong. Biar dia latihan. Wah, akhirnya bisa senyum deh. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan ada penghalang dalam hidup kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Saudara, ini namanya Oliver Bernhardt. Dia adalah orang yang menemukan teknologi on cloud, ya, sepatu yang saat ini lagi ya luar biasa lah ya. Saudara, tiba-tiba dia datang ke Adidas menjual teknologi ini. Di bawah sepatunya itu seperti ada selang lubang seperti itu ya. Dia jual ke Adidas, Adidas nggak mau terima. Lalu dia pergi lagi ke Nike, Nike nggak mau terima. Akhirnya dia bangun perusahaan sendiri, ada banyak investor, sudah tahu nggak? Karena dia ditolak, dia tidak menyerah dan dia berjuang. Tahu nggak hari ini kekayaan Oliver Bernhardt berapa? 200 triliun. Bayangkan kalau dia ditolak, lalu dia langsung
mau loncat dari gedung lantai 16. Minum baygon. Terus kadang-kadang di Indonesia ada baygon cemil itu ya. Yang bulat dibakar tuh, dia cemil satu-satu saudara. Anak-anak muda, jangan ditolak pekerjaan lalu bunuh diri. Jangan ditolak lalu putus asa. Kadang-kadang Tuhan izinkan kamu ditolak supaya kamu menjadi orang-orang hebat yang membangun usahamu sendiri. Amin. Jack Ma ditolak, benar gak? Dan dia menjadi orang yang luar biasa, Alibaba.com. Katakan samping kanan kirimu. Kadang kamu ditolak supaya kamu bangun perusahaan sendiri. Siapa yang rindu punya perusahaan sendiri? Boleh angkat tangan. Wow, terjadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak yang kamu bisa lakukan anak-anak muda. Saya melakukan riset. Orang Singapura itu 85% peminum kopi. Kopi di Indonesia itu kan paling murah dan paling enak, saudara. Cuman kalau udah pindah ke Singapura harganya jadi mahal. Dan di sana tidak ada Starling. Kopi keliling itu nggak ada. Biasanya Tuhan kasih hikmat. Saya bersama beberapa anak-anak tua, saudara. Yang lebih tua dari saya, yang mereka mengalami depresi. Saya bilang, udah belajar jualan kopi keliling ke sana sini. Dan kita belajar mulai dari nol. Selama kita mau berusaha, selama kita mau kerja, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ya, ya memang perjalanan tidak mudah, ya. Tapi saya percaya dari jualan kopi Tuhan izinkan jualan batu bara. Ya pelan-pelan saja saudara. Kalau kita berusaha pasti Tuhan buka jalan. Saudara, kita mesti berpikir luas. Tuhan berfirman bahwa setiap tempat yang kau pijak akan diberikan kepadamu. Visi dari Tuhan itu membuat kita melihat masa depan yang cerah. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Aduh pastor, saya ini tidak punya kemampuan apa-apa. Saya bukan anak orang kaya. Enggak perlu jadi orang kaya, kamu akan sukses. Punya Tuhan yang kaya, kamu akan jadi sukses. Punya Tuhan yang hebat, kamu akan sukses. Yang menentukan kamu sukses, Alkitab berkata, susah payah tidak menjadikan kaya. Tapi berkat Tuhanlah yang menambahinya. Katakan samping kanan kirimu, hanya Tuhan yang bisa buat kamu jadi kaya. Ya, The Power of Vision, ya. JF Kennedy dengan manusia pergi ke bulan 1669 dengan teknologi yang sangat terbatas. Akhirnya dengan Apollo yang ke-11. Siapa nama astronotnya yang berhasil mendarat ke bulan? Neil Armstrong bersama dengan beberapa astronot lain mendarat dengan selamat. Orang Indonesia ikut. Kan selamat kan orang Indonesia. Ya, lalu Martin Luther King Jr. dia punya I Have a Dream, persamaan derajat kulit hitam kulit putih. Terjadi enggak? Terjadi. Presiden Amerika pernah kulit hitam. Namanya siapa? Barack Obama. Kecilnya di Menteng, saudara. Katakan samping kanan kiri. Amerika maju gara-gara orang Indonesia. Amerika kalau enggak punya Freeport di Papua enggak mungkin kaya, saudara. Ya, Amerika bergantung dengan kekayaan Indonesia. Semua negara Eropa, Amerika, Cina bergantung dengan kekayaan bangsa kita. Katakan samping kanan kirimu. Jadi pemimpin yang bijaksana di masa depan. Ya, Bill Gates punya visi, setiap rumah memiliki personal komputer. Ya, dan akhirnya terjadi, kamu punya smartphone, kamu punya laptop, kamu punya iPad ya. Zaman sekarang anak 5 tahun aja udah main iPad, saudara. Benar nggak? Luar biasa ya. Baca buku yang hebat. Kunjungi tempat yang hebat. Bicara dengan orang hebat. Katakan samping kanan kirimu. Jangan kumpul sama orang yang suka gosip. Gak maju-maju hidupmu. Amin. Ya, anak-anak muda ya. Berani melangkah dan mewujudkan visi. Saudara, ini adalah Richard Guldos. Dia adalah penyanyi di American Got Talents. Dan dia dapat Golden Bus. Umurnya 55 tahun. Dia seorang waiters. Boleh audionya dibantu?
bentuknya tidak meyakinkan. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Nanti lanjutkan di YouTube masing-masing. 55 tahun. Seorang waiters. Orang berkata di umur itu mungkin tidak bisa meraih mimpi. Tapi di umur itu dia buktikan. Dia punya keberanian. Wujudkan visi itu. Dan dia mendapatkan Golden Bus. Dan hari ini menjadi penyanyi dimanapun. Di kota-kota Amerika. Dan diberkati Tuhan. Anak-anak muda, apa yang menjadi visimu? Kalau orang di luar sana ada pendeta punya mimpi 1000 gereja, ya, saya bermimpi 1000 panti asuhan, 1000 panti jompo. Visi saya sederhana, menjadi berkat gereja itu menjadi misi Kristus. Saya tidak punya mimpi memiliki 1000 gereja, membangun 1000 gereja, tapi saya punya mimpi 1000 rumah singgah buat orang miskin. 1000 panti asuhan buat orang miskin. 1000 panti jompo buat orang-orang miskin. Itu mimpi saya. Dan apa mimpimu buat Tuhan? Manusia mati cuma tinggalkan 2 hal. Yang pertama nama baik. Yang kedua ajaran baik. Kalau kamu ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Pertanyaannya, apakah Yesus tersenyum dalam hidupmu? Apakah Yesus berkata, great and well done servant? Itu menjadi pertanyaan. Yang terakhir, Tuhan mau kita berpegang kepada firman-Nya. Yosua 1, pemusik boleh bantu saya. Yosua 1 ayat yang 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berbicara tentang firman Tuhan. Ya, fungsi Alkitab yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Kita memperbaiki kelakuan. Kata memperbaiki kelakuan artinya bertobat. Bertobat meninggalkan segala dosa. Yang kedua berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga hidup dalam kebenaran. Ingat, fungsi Alkitab yang pertama mengajar. Yang kedua menyatakan kesalahan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan. Yang keempat hidup dalam kehendak Tuhan. Katakan bersama saya, Alkitab untuk mengajar. Menyatakan kesalahan. Agar saya memperbaiki kelakuan. Yang keempat supaya saya hidup dalam kehendak Tuhan. Apa yang terjadi Pak kalau saya tidak memperbaiki kelakuan? Kamu akan hidup muter-muter di lingkungan itu, circle itu. Dan kamu tidak akan pernah naik level. Anak-anak muda hiduplah dalam kekudusan. Ya, kekudusan membuat kamu jadi dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani akan Tuhan izinkan mengalami terobosan demi terobosan dalam hidupnya. Dan engkau akan menjadi dampak. Engkau akan menjadi influence. Engkau akan mentransformasi komunitas, keluargamu, dan engkau akan mentransformasi kota dan bangsamu bagi kemuliaan Tuhan. Satu wanita Samaria bertobat. Dan apa yang terjadi? Satu kota Samaria dimenangkan. Katakan samping kanan kirimu, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Baca, renungkan, Tuhan mau apa melalui firman ini. Yang kedua, janji apa kepada saya. Firman Tuhan ini berjanji apa kepada saya kalau saya bertobat. Yang ketiga, kira-kira apa yang Tuhan kehendaki waktu saya melakukan ini. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati. Katakan bersama saya, orang yang suka baca firman, tindakannya tidak gegabah. Katakan bersama saya, orang yang baca firman, bijaksana. Ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian apa sama-sama kita baca, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.